Malam itu Nia terjaga oleh suara langkah kaki di luar kamarnya. Langkah yang terdengar terlalu berat untuk manusia, namun terlalu cepat untuk seekor binatang. Di kos yang tampak tenang ini, ada sesuatu yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Dan Nia tahu, malam itu semuanya akan berubah. Di salah satu sudut kota kecil yang tenang, berdiri sebuah rumah kos sederhana, tempat Nia tinggal. Rumah kos itu terdiri dari 3 kamar dengan desain yang rapi dan lingkungan yang nyaman. Sejak awal kepindahannya, Nia merasa tempat itu seperti rumah kedua. Namun, ada sesuatu yang tersembunyi di balik keheningan malamnya. Rumah kos itu berdiri di pinggir jalan kecil yang jarang dilalui kendaraan. Di depannya, ada sebuah pagar besi sederhana memisahkan bangunan dari kebun kecil yang tidak terlalu terurus. Kos itu terdiri dari 3 kamar berjajar, dengan toilet bersamaan di bagian luar, dekat dengan tembok selatan. Nia baru saja pindah ke sana setelah mendapatkan rekomendasi dari seorang teman sekolah. Harga sewanya terjangkau, tempatnya bersih, dan lingkungannya tenang. Pada awalnya, Nia merasa tempat ini adalah pilihan yang tepat. Hari-harinya diisi dengan rutinitas belajar, pulang sekolah, dan sesekali berbicara dengan penghuni kos lainnya. Pera dan Tika, 2 penghuni lainnya, jarang terlihat di kamar mereka, membuat Nia lebih sering menghabiskan waktu sendirian. Namun sejak hari pertama, ada hal yang mengusik pikirannya. Malam itu, saat sedang membaca buku di kamar, dia mendengar suara seperti benda jatuh dari luar. Mungkin kucing, gumamnya. Berusaha menenangkan diri. Tapi ketika dia membuka pintu dan memeriksa, tidak ada apapun di sana. Malam-malam berikutnya, ketenangan kos itu mulai terasa aneh. Suara-suara yang tidak seharusnya ada terus muncul, seperti langkah kaki di depan kamarnya atau bisikan samar dari arah dapur. Puncaknya terjadi di malam ketika Nia sendirian di kos. Pera dan Tika belum kembali, meninggalkan suasana yang terasa lebih sepi dari biasanya. Sekitar pukul 10 malam, saat Nia hampir tertidur, dia mendengar suara orang berbicara di luar. Apa itu suara penghuni lain? Pikirnya. Tapi ketika dia mengintip melalui jendela, dia hanya melihat kegelapan. Suara itu terus terdengar, pelan, seperti berasal dari arah sawah di belakang kos. Aneh, siapa yang berbicara di sawah malam-malam seperti ini? Gumamnya. Pikiran itu terus mengganggu hingga dia akhirnya memutuskan untuk tidur dengan lampu menyala. Keesokan harinya, Nia bertemu dengan seorang teman sekolah yang tinggal di kos sebelah selatan. Temannya bercerita tentang kejadian aneh di tempatnya. "Kamu pernah dengar soal monyet jadi-jadian, Nia?" tanya temannya dengan nada serius. "Monyet jadi-jadian? Maksudmu apa?" Nia menyipitkan mata, merasa bingung. Ada yang bilang, makhluk itu sering muncul di sekitar kos kami. Ukurannya sebesar manusia, berekor panjang, dan biasanya muncul di malam hari. Cerita itu membuat Nia bergindik. Dia teringat dengan suara-suara yang sering dia dengar dari arah sawah. Mungkinkah ada hubungannya? Malam itu, Nia terbangun dengan rasa ingin buang air kecil. Dengan enggan, dia keluar dari kamar menuju toilet yang terletak di luar. Namun, saat melangkah keluar, dia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Pera, mengenakan pakaian hitam, sedang berjalan menuju toilet. Nia memutuskan untuk menunggu. Tapi waktu terus berlalu, dan Pera tidak kunjung keluar dari toilet. Akhirnya, Nia kembali ke kamarnya, memutuskan untuk menahan rasa ingin buang air hingga pagi. Pagi harinya, ketika dia melihat Pera baru datang dengan sepeda motor bututnya, hatinya terasa mencelos. "Pera, tadi malam kamu di kos kan?" tanya Nia ragu-ragu. "Enggak, aku baru balik pagi ini," jawab Pera sambil menggeleng pelan. Dada Nia terasa sesak. Jadi, siapa yang dia lihat tadi malam? Siang berikutnya, setelah pulang sekolah, Nia berjalan menuju kamarnya. Di tengah perjalanan, dia melihat Tika keluar dari kamar dengan seragam sekolah yang sama seperti miliknya. Namun ada yang aneh. Tika berjalan menunduk, dan tubuhnya tampak tidak menyentuh tanah. Rok hijaunya melayang, seperti tidak memiliki kaki di bawahnya. Nia tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tika terus melayang menuju toilet, lalu menghilang begitu saja. "Ini siang bolong loh. Apa masuk akal ada hantu muncul di siang hari?" pikir Nia, merasa bingung sekaligus takut. Sejak melihat Tika melayang siang itu, Nia tidak bisa tenang. Pikirannya terus dihantui oleh pertanyaan. Apakah benar yang dilihatnya atau hanya halusinasi akibat kelelahan? Malam itu,
Nia memutuskan untuk tetap terjaga hingga larut. Ia menyalakan semua lampu di kamarnya dan duduk di depan meja belajar sambil menatap buku yang terbuka. Namun konsentrasinya terganggu oleh suara-suara berisik dari arah dapur. Awalnya, Nia mencoba mengabaikan, berpikir bahwa itu mungkin tikus atau kucing liar. Tapi suara itu semakin jelas. Langkah kaki, pintu yang terdengar seperti dibuka dan ditutup. Lalu disusul suara lirih seperti orang mengeram. Nia bangkit dari kursinya, mendekati pintu dengan hati-hati. Dia mengintip melalui celah pintu, tapi tidak ada siapa-siapa di lorong. Rasa penasaran mendorongnya untuk keluar. Dengan langkah pelan, dia menuju dapur. Dari kejauhan, dia melihat pintu dapur sedikit terbuka. Cahaya lampu temaram dari luar memantulkan bayangan samar. Nia memutuskan untuk mendekat, meski tubuhnya gemetar. Saat dia mencapai pintu dapur, sebuah suara berat menghentikannya. "Jangan ikut campur." Nia terlonjak mundur. Dia tidak melihat siapapun, tapi suara yang jelas berasal dari dapur. Dengan napas terengah, dia berlari kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan menutup jendela rapat-rapat. Keesokan paginya, Nia memberanikan diri untuk berbicara dengan Pera. Mereka sedang duduk bersama di teras kos, menikmati udara pagi. "Pera," Nia memulai dengan ragu. "Kamu pernah dengar cerita aneh di kos ini?" Pera menatap Nia dengan alis terangkat. "Aneh gimana?" Nia menceritakan semua yang dia alami, suara-suara aneh, bayangan di dapur, hingga kejadian Tika yang melayang. Pera mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk pelan. "Jujur aja, aku juga merasa ada yang aneh di kos ini," kata Pera akhirnya. "Kadang aku dengar suara orang nangis dari luar kamar, padahal nggak ada siapa-siapa. Tapi aku nggak pernah berani keluar untuk cek." Mendengar itu, Nia merasa sedikit lega. Setidaknya dia tidak sendirian. Namun, Tika memberikan reaksi yang berbeda saat Nia mencoba berbicara dengannya sore itu. Tika hanya tersenyum tipis dan berkata, "Jangan terlalu dipikirin. Semua kos di sini ada penunggunya. Biasakan saja." Jawaban itu tidak membuat Nia tenang, malah menambah rasa takutnya. Beberapa hari setelahnya, Nia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dia merasa tidak mungkin hidup dalam ketakutan terus-menerus. Dia mulai memperhatikan area sawah di belakang kos saat sore menjelang malam. Di bawah sinar matahari yang mulai redup, sawah itu terlihat seperti ladang biasa. Tapi ada sesuatu yang membuat Nia merinding. Sebuah pohon besar yang berdiri di tengah sawah, dengan ranting-rantingnya yang menjulang seperti tangan raksasa. Dia mendekati salah satu petani tua yang sedang bekerja di sawah. "Pak, saya mau tanya, pohon itu kenapa dibiarkan di sana? Kok kelihatannya aneh?" Petani itu berhenti sejenak, lalu menatap Nia dengan sorot mata serius. "Nak, jangan terlalu dekat dengan pohon itu. Orang sini bilang itu tempat mereka berkumpul." "Mereka? Maksud Bapak siapa?" tanya Nia dengan rasa penasaran. Petani itu hanya menggeleng dan kembali bekerja tanpa menjawab. Suatu malam, Nia mendengar suara gemerisik di bawah ranjangnya. Dengan hati-hati, dia menyalakan senter dan mengintip. Tidak ada apapun, tapi saat dia duduk kembali di kasurnya, sebuah bayangan muncul di sudut kamar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Nia merasakan jantungnya berdetak kencang, tapi dia mencoba tetap tenang. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Bayangan itu perlahan menghilang, seolah ditelan oleh kegelapan. Keesokan harinya, Nia menemukan sesuatu yang aneh di lantai kamarnya. Jejak kaki basah yang mengarah keluar pintu. Jejak kaki basah itu membuat Nia terpaku di tempat. Jejak itu tampak berasal dari dalam kamarnya dan berakhir tepat di depan pintu. Namun, lantai di luar kamar tampak kering. Dengan hati-hati, Nia mencoba menyeka jejak itu menggunakan kain pel. Anehnya jejak itu hilang begitu saja, seperti menyerap ke dalam lantai. Rasa takut menjalar di tubuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikirnya. Hari itu, Nia memutuskan untuk menghindari kamar selama mungkin. Dia pergi ke kafe kecil di dekat kampus untuk menenangkan diri dan bertemu seorang teman, Maya. "Maya, kamu tahu nggak cerita-cerita aneh soal kos di sekitar sini?" tanya Nia sambil memainkan sedotan di gelasnya. Maya mengangkat bahu. "Kos di sini memang terkenal seram. Ada beberapa yang katanya dibangun di atas bekas pemakaman atau lokasi ritual. Memangnya kenapa?" Nia ragu untuk bercerita, takut dianggap terlalu paranoid. Tapi akhirnya dia menceritakan semua yang dialaminya. Maya mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Mungkin kamu perlu cari bantuan. Ada orang yang bisa lihat dan tahu hal-hal kayak gitu. Kalau kamu mau, aku bisa kenalin sama salah satu kenalanku." Nia mengangguk. Dia merasa tidak punya pilihan lain.
Beberapa hari kemudian, Maya membawa Nia bertemu dengan Pak Arman, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai orang pintar di daerah itu. Rumahnya kecil dan sederhana, penuh dengan aroma dupa dan bunga melati. Setelah mendengar cerita Nia, Pak Arman mengangguk pelan. Tempat kos kamu itu memang tidak biasa. Ada yang menghuni, tapi bukan manusia, katanya sambil menatap tajam ke arah Nia. Nia merasa bulu kuduknya berdiri. Siapa yang menghuni, Pak? Pak Arman tidak langsung menjawab. Dia mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke dalam mangkok kecil berisi air. Makhluk-makhluk ini sudah lama ada di sana. Mungkin sejak sebelum kos itu dibangun. Mereka merasa terganggu dengan kehadiran manusia, terutama kalau manusia itu tidak menghormati tempat mereka. Nia menelan ludah. Apa saya pernah melakukan sesuatu yang salah? Pak Arman menggeleng. Mungkin bukan kamu, tapi bisa jadi penghuni lain atau orang yang pernah tinggal di sana. Dia kemudian memberikan Nia seikat daun sirih dan sebuah botol kecil berisi air yang sudah didoakan. Taburkan ini di depan kamar kamu setiap malam, dan jangan lupa berdoa. Kalau gangguan masih berlanjut, segera beritahu saya. Malam itu, Nia melakukan apa yang diminta oleh Pak Arman. Dia menaburkan daun sirih di sekitar kamarnya dan menyiramkan air doa di depan pintu. Lalu dia berdoa dengan khusyuk, berharap perlindungan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, malam itu terasa lebih tenang. Tidak ada suara-suara aneh atau bayangan yang muncul. Nia akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Namun ketenangan itu hanya bertahan semalam. Keesokan harinya, saat dia sedang bersiap untuk tidur, suara langkah kaki terdengar lagi dari luar kamarnya. Kali ini, langkah itu terdengar lebih berat dan mendekat ke pintunya. Nia memejamkan mata, mencoba mengabaikan rasa takut, tapi suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Lalu terdengar suara ketukan pelan. Dia menahan napas, berharap suara itu berhenti. Namun suara ketukan itu semakin keras, seperti ada yang ingin masuk. Dengan gemetar, Nia memegang botol air doa yang diberikan Pak Arman. Dia melangkah perlahan ke arah pintu dan menuangkan air itu di celah bawah pintu. Seketika, suara itu berhenti. Esokan paginya, Nia memutuskan untuk kembali ke sawah. Dia merasa ada sesuatu di sana yang perlu dia ketahui. Pohon besar itu masih berdiri kokoh di tengah sawah, seperti penjaga yang mengawasi. Nia mendekati pohon itu. Kali ini tanpa ragu, dia memperhatikan akar-akarnya yang besar dan bercabang ke segala arah. Di salah satu cabang, dia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kain hitam tergantung di sana, terikat erat seperti bungkusan kecil. Dengan hati-hati, dia mencoba mengambil kain itu. Tapi begitu tangannya menyentuhnya, sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Jangan sentuh. Nia menoleh cepat. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Matanya menatap tajam. Apa yang kamu lakukan di sini? Tempat ini bukan untukmu. Lelaki tua itu adalah petani yang pernah dia ajak bicara sebelumnya. Dia mendekati Nia, mengambil bungkusan kain hitam itu, dan memasukkannya ke dalam kantongnya. Pergilah, katanya dengan nada tegas. Kalau kamu ingin selamat, jangan pernah kembali ke sini. Sepulang dari sawah, Nia terus dihantui oleh bungkusan kain hitam yang dilihatnya. Apa sebenarnya isi kain itu, dan mengapa petani tua itu terlihat begitu marah ketika dia mencoba menyentuhnya? Dia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Pak Arman. Ketika dia sampai di rumah orang pintar itu, suasana rumah terasa lebih tegang dari sebelumnya. Pak Arman menyimak dengan raut wajah serius, lalu berkata, kain hitam itu bukan benda biasa. Kemungkinan besar itu adalah sesajen atau media untuk mengikat sesuatu di pohon itu. Mengikat sesuatu? Tanya Nia. Pak Arman mengangguk. Biasanya kain seperti itu digunakan untuk menahan roh atau energi tertentu agar tidak berkeliaran. Pohon di sawah itu mungkin menjadi tempat yang dianggap keramat. Apa hubungannya dengan kos saya, Pak? Pak Arman terdiam sejenak lalu berkata, ada kemungkinan penghuni-penghuni di kos kamu termasuk kamu sendiri secara tidak sadar telah melanggar batas mereka. Gangguan yang kamu alami adalah peringatan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tanya Nia dengan suara pelan. Jangan pernah mendekati pohon itu lagi. Jawab Pak Arman tegas, dan tetap lakukan doa serta ritual pembersihan yang sudah saya berikan. Jika gangguan semakin parah, kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Malam itu, Nia merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar penjelasan Pak Arman. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pagi berikutnya, Nia melihat Tika di depan kamarnya. Tapi ada yang berbeda dari gadis itu. Tika berdiri diam dengan wajah pucat. Matanya kosong seperti tak memiliki jiwa. Tika, panggil Nia. Tika tidak menjawab. Dia hanya berdiri mematung, lalu perlahan berjalan ke arah toilet. Gerakan kaku dan lambat, seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu.
Rasa takut menjalar di tubuh Nia. Dia ingin mengikuti Tika, tapi tubuhnya terasa kaku. Akhirnya, dia berdiri di depan pintu kamar, memandangi Tika yang menghilang di balik pintu toilet. Ketika Tika kembali ke kamarnya beberapa menit kemudian, Nia memberanikan bertanya, "Kamu nggak apa-apa, Tik?" Tika tersenyum kecil, tapi senyum itu terasa aneh. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat, lalu masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Nia merasa ada sesuatu yang salah. Malam itu, Nia terbangun oleh suara yang membuat darahnya berdesir. Suara tawa keras dan nyaring yang berasal dari luar kamarnya. Dengan tangan gemetar, dia mendekati jendela dan mengintip keluar. Di halaman kos, dia melihat sosok yang tidak seharusnya ada di sana. Tika dan Pera berdiri diam di bawah pohon kecil di dekat pagar kos. Mereka tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah sawah. Rambut mereka terurai, dan wajah mereka terlihat aneh di bawah cahaya bulan. Nia ingin memanggil mereka, tapi sesuatu menghentikannya. Dia merasa entah bagaimana itu bukan Tika dan Pera. Tiba-tiba, kedua sosok itu berbalik dan menatap ke arah jendela Nia. Mata mereka merah menyala, dan senyum menyeramkan terukir di wajah mereka. Nia menjerit dan mundur dari jendela. Tubuhnya gemetar hebat. Dia segera mengunci pintu dan menyalakan semua lampu di kamarnya. Saat pagi menjelang, Nia memberanikan diri untuk menemui Pera. Dia ingin memastikan apa yang dilihatnya tadi malam hanya mimpi buruk. Namun, Pera tampak seperti biasa. "Kamu kenapa, Nia? Mukamu pucat?" tanya Pera dengan nada khawatir. Tadi malam kamu keluar nggak?" tanya Nia hati-hati. Pera mengerutkan kening. "Keluar? Enggak, aku tidur di kamar kok." Jawaban itu membuat Nia semakin bingung. Dia tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Saat dia hendak kembali ke kamarnya, Tika tiba-tiba muncul dari arah dapur. Kali ini dia terlihat lebih aneh dari sebelumnya. Wajahnya semakin pucat dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. "Tika, kamu baik-baik saja?" tanya Pera. Tika hanya tersenyum samar. "Aku baik," katanya pelan, lalu berjalan menuju kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Gangguan di kos semakin menjadi-jadi. Suara langkah kaki, ketukan di pintu, hingga bayangan yang muncul di sudut kamarnya kini menjadi hal yang hampir setiap malam dia alami. Pada suatu malam, gangguan mencapai puncaknya. Saat Nia mencoba tidur, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menyapu masuk, membawa serta suara bisikan yang tidak bisa dia pahami. Dari balik pintu, muncul bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu mendekati ranjang Nia, dan dia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Dengan sisa keberanian yang dia miliki, Nia meraih botol air doa dan menyiramkannya ke arah makhluk itu. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking, lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Nia kembali menemui Pak Arman. Dia menceritakan semuanya, dan Pak Arman memutuskan untuk melakukan pembersihan besar di kos itu. Pembersihan melibatkan doa bersama, pembakaran kemenyan, dan penamburan garam di seluruh area kos. Malam itu, suasana kos terasa lebih tenang. Namun Nia tahu ini belum benar-benar berakhir. Nia merasa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Malam berikutnya, Nia memutuskan untuk mengawasi gerak-gerik Tika dan Pera. Ada sesuatu yang aneh pada mereka berdua, dan Nia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Nia mendengar pintu kamar Tika terbuka. Dia mengintip dari celah tirai jendela dan melihat Tika berjalan keluar menuju halaman belakang kos. Tubuh Tika bergerak dengan kaku, seperti sedang dikendalikan. Nia memutuskan untuk mengikutinya dari kejauhan. Dengan senter kecil di tangannya, dia melangkah pelan-pelan. Tika berjalan menuju ke arah sawah, ke arah pohon besar yang menjadi pusat perhatian Nia selama ini. Ketika Tika sampai di bawah pohon, dia berhenti. Tubuhnya tiba-tiba melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Nia merasa darahnya berhenti mengalir. Dari balik pohon, muncul sosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Bayangan itu mengelilingi Tika seperti sedang mengisap sesuatu dari tubuhnya. Nia hampir berteriak, tapi dia menutup mulutnya rapat-rapat. Dia tahu jika dia membuat suara, bayangan itu akan menyadari kehadirannya. Keesokan paginya, Nia mendatangi Pera. Dia tahu Pera adalah satu-satunya yang bisa diajak bicara, meskipun dia sendiri tidak sepenuhnya yakin bahwa Pera bisa dipercaya. "Pera, aku tahu ada sesuatu yang gak beres di sini. Kamu tahu sesuatu kan?" Pera tampak terkejut, namun dia akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Nia, aku sebenarnya gak mau kamu tahu, tapi kalau kamu sudah sejauh ini, aku harus cerita." Dia bercerita bahwa kos tersebut memang dikenal angker sejak lama. Para penghuni sebelumnya sering mengalami gangguan aneh, bahkan beberapa di antaranya menghilang tanpa jejak. "Tapi kenapa kamu tetap di sini?" tanya Nia. "Aku nggak punya pilihan," jawab Pera.
Aku butuh tempat tinggal yang murah, dan kos ini satu-satunya yang sesuai dengan kemampuan finansialku. Pera juga mengungkapkan bahwa dia pernah melihat Tika berjalan keluar kos pada malam hari, seperti yang Nia lihat tadi malam. Aku pikir aku hanya berhalusinasi, tapi sepertinya ada sesuatu yang mengendalikan dia. Nia memutuskan untuk kembali memanggil Pak Arman. Kali ini, dia ingin mengungkap misteri pohon besar itu dan kaitannya dengan gangguan di kos. Pak Arman datang dengan membawa beberapa benda tambahan, lupa yang lebih besar, beberapa batang lilin, dan segenggam tanah yang dia masukkan ke dalam kain putih kecil. Kita harus ke pohon itu malam ini, kata Pak Arman tegas. Pohon itu adalah sumber dari semua gangguan. Jika kita bisa menyelesaikannya, semua akan berakhir. Malam itu, Nia, Pera, dan Pak Arman pergi ke pohon besar di tengah sawah. Mereka membawa peralatan ritual yang diperlukan. Pak Arman memulai dengan membakar dupa dan mengucapkan doa dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh Nia. Asap dupa mengepul ke udara, menyelimuti area sekitar pohon. Namun tiba-tiba angin kencang bertiup, memadamkan lilin dan membuat asap dupa berputar liar. Dari balik pohon, muncul bayangan hitam besar yang sama dengan yang dilihatnya sebelumnya. Siapa yang berani mengusikku? Suara berat terdengar, seolah berasal dari dalam bayangan itu. Pak Arman berdiri tegap. Kami tidak ingin mengusikmu, tapi kamu telah melampaui batas dengan mengganggu manusia di sekitar sini. Bayangan itu mengeluarkan suara tawa menyeramkan. Tempat ini adalah milikku. Kalian yang mengusik tempat ini, bukan aku. Pak Arman menaburkan tanah dari kain putih ke arah bayangan itu. Bayangan itu tampak terhuyung, tapi tidak menghilang. Kamu harus pergi dari sini, sekarang, teriak Pak Arman menaburkan garam ke sekeliling pohon. Bayangan itu mengeluarkan suara melengking, sebelum akhirnya menghilang dalam asap tebal. Setelah malam itu, kosnya kembali tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki, bisikan, atau bayangan yang mengganggu. Tika perlahan kembali seperti biasa, meskipun dia tidak mengingat apapun yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Pak Arman memperingatkan Nia dan Pera untuk tetap berhati-hati. Meskipun makhluk itu sudah pergi, energi tempat ini masih lemah. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu yang bisa memancing mereka kembali. Nia memutuskan untuk pindah kos beberapa minggu kemudian. Dia tahu kos itu tidak akan pernah benar-benar menjadi tempat yang nyaman baginya. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas dalam hidupnya. Dia belajar untuk lebih menghargai hal-hal yang tidak terlihat, dan untuk selalu waspada terhadap apapun yang tampak tidak biasa. Dan pohon besar di bawah sawah itu tetap berdiri kokoh, menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang berani mendekatinya.